Selamat petang Tribuners, kali ini Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya Mufti Fauziah. Tribuners, kasus harian COVID-19 di Indonesia terus melonjak naik. Pada hari ini, Minggu 4 Juli 2021, kasus aktif COVID-19 di Indonesia tembus pada angka 27.233 kasus baru. Total akumulasi kasus positif di Indonesia telah mencapai 2.284.084 kasus sejak awal pandemi. Data penambahan kasus corona ini disampaikan Kementerian Kesehatan pada Minggu 4 Juli 2021. Pemerintah juga melaporkan pasien yang berhasil sembuh dari virus corona hari ini sebanyak 13.127 orang. Sehingga total kesembuhan dari COVID-19 di Indonesia hingga saat ini mencapai 1.928.274 pasien. Meski begitu, pasien corona yang meninggal dunia di Indonesia masih berada di angka yang tinggi. Dalam 24 jam terakhir, tercatat 555 orang meninggal dunia karena terinfeksi virus corona. Sehingga total keseluruhan pasien meninggal dunia akibat pandemi virus corona di Indonesia menjadi 60.582 orang. Sementara itu dikutip dari worldometers.info, pada Minggu 4 Juli 2021 sore diketahui jumlah kasus COVID-19 di dunia kini mencapai 184.311.617. Total kematian akibat COVID-19 di dunia sebanyak 3.988.925 kasus. Sementara yang berhasil sembuh mencapai 168.668.091 orang. Lantaran masih tingginya tambahan kasus positif corona, pemerintah meminta masyarakat tetap melakukan protokol kesehatan. Untuk itu, pemerintah menekankan pentingnya perilaku 5M, yakni memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas serta interaksi. Demikianlah Breaking News kali ini, nantikan informasi selanjutnya hanya di tribunnews.com. Saya Mufti Fauziah mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasya Zahira Almas, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan definisi prokes 5M dan pentingnya vaksinasi. Meski sudah lebih dari setahun, pandemi COVID-19 masih terus menyerang penduduk dunia. Indonesia sedang mengalami penyebaran kasus COVID-19 yang meningkat secara pesat akhir-akhir ini, yang membuat seluruh masyarakat merasa prihatin. Akibatnya, upaya pemerintah untuk menanggulangi pandemi dan proses pemulihan ekonomi kembali terganggu. Saat ini, terdapat 5 varian of concern atau VOC. Varian virus penyebab COVID-19 yang sudah ditemukan di dunia, yakni varian Inggris, varian Afrika Selatan, varian India, varian Brasil, dan varian California.
Suatu varian disebut VOC jika sudah terbukti secara penelitian ada 1 atau lebih 3 efek yang dikhawatirkan, yakni lebih mudah menular, lebih mematikan, dan membuat efektivitas vaksin berkurang. Varian virus penyebab COVID-19 yang sudah ditemukan di Indonesia, baik dari kasus impor maupun transmisi lokal, yakni varian dari Inggris, Afrika Selatan, dan India. Upaya untuk mengalahkan penyebaran dan penularan COVID-19 di dunia tidak mudah. Namun, beragam upaya terus dilakukan para ahli dan penduduk global demi mengakhiri ancaman virus corona yang terus menyerang bertubi-tubi. Di beberapa negara, termasuk Indonesia, pemerintah membuat pedoman dan protokol kesehatan untuk menghadapi COVID-19 dan konsisten menjaga kesehatan imun dan iman. Di negara kita, protokol kesehatan ini dikenal dengan sebutan 5M. Apakah teman-teman tahu apa saja yang dimaksud dengan 5M itu? Mari kita bahas bersama. 1. Mencuci tangan. Rutin mencuci tangan hingga bersih adalah salah satu protokol kesehatan yang cukup efektif untuk mencegah penularan COVID-19. Untuk hasil yang maksimal, cucilah tangan setidaknya selama 20 detik beberapa kali sehari, terutama saat sebelum masak atau makan, setelah menggunakan kamar mandi, setelah menutup hidung, saat batuk atau bersin. Untuk membunuh virus dan kuman-kuman lainnya, gunakan sabun atau air mengalir atau pembersih tangan dengan alkohol setidaknya dengan kadar 60%. 2. Memakai masker. Pada awal pandemi COVID-19 tahun 2019, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengatakan bahwa penggunaan masker hanya direkomendasikan untuk orang sakit. Namun, virus corona jenis SARS-CoV-2 benar-benar baru, sehingga protokol kesehatan bisa berubah-ubah seiring bergulirnya waktu. Beberapa waktu selang di kebijakan WHO di atas, WHO akhirnya mengeluarkan imbauan agar semua orang, baik yang sehat maupun sakit, agar selalu menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Protokol kesehatan virus corona terkait masker pun semakin digalakkan di beberapa negara. Contohnya di negara Amerika Serikat, Center for Disease Control and Prevention atau CDC memperbarui pedoman terkait penggunaan masker. CDC mengimbau masyarakat Amerika Serikat harus memakai masker meski berada di dalam rumah pada kondisi tertentu. Menurut CDC, penggunaan masker di dalam rumah perlu dilakukan apabila 1. Terdapat anggota keluarga yang terinfeksi COVID-19. 2. Terdapat anggota keluarga yang berpotensi terkena COVID-19. 3. Merasa terjangkit atau mengalami gejala COVID-19. 4. Berada di ruangan sempit. Dan terakhir, tidak bisa menjaga jarak minimal 2 meter. Ketiga, menjaga jarak. Protokol kesehatan lainnya yang perlu dipatuhi adalah menjaga jarak. Protokol kesehatan ini dimuat dalam keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia dalam protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19. Di sana disebutkan menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplets dari orang yang bicara, batuk, atau bersin, serta menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan. Bila tidak memungkinkan melakukan jaga jarak, maka dapat dilakukan berbagai rekayasa administrasi dan teknis lainnya. Rekayasa administrasi dapat berupa pembatasan jumlah orang, pengaturan jadwal, dan sebagainya. Sedangkan rekayasa teknis antara lain dapat berupa pembuatan prastisi, pengaturan jalur masuk dan keluar, dan lain sebagainya. Keempat, menjauhi kerumunan. Selain 3 hal di atas, menjauhi kerumunan merupakan protokol kesehatan yang juga harus dilakukan. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau Kemenkes, masyarakat diminta untuk menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah. Ingat, semakin banyak dan sering kamu bertemu orang, maka memungkinkan terinfeksi virus corona akan semakin tinggi. Oleh sebab itu, hindari tempat keramaian, terutama bila sedang sakit atau berusia di atas 60 tahun. Menurut riset lansia dan pengidap penyakit kronis, memiliki risiko yang lebih tinggi terserang virus corona. Kelima, mengurangi mobilitas. Virus corona penyebab COVID-19
bisa berada di mana saja. Jadi, semakin banyak dirimu menghabiskan waktu di luar rumah, semakin tinggi pula terpapar virus jahat ini. Oleh sebab itu, bila tidak ada keperluan yang mendesak, tetaplah berada di rumah. Menurut Kemenkes, meski sehat dan tidak ada gejala penyakit, belum tentu dirimu pulang ke rumah dengan keadaan yang masih sama. Pasalnya, virus corona dapat menyebar dan menginfeksi seseorang dengan cepat. Masyarakat juga ikut mendukung program vaksinasi dengan mengikuti vaksinasi yang ada. Vaksinasi berfungsi untuk menciptakan imunitas tubuh sehingga mampu melawan infeksi virus penyebab COVID-19. Dengan imunitas yang terbentuk, maka seseorang tidak akan jatuh pada kesakitan yang parah dan pada gilirannya menurunkan angka kematian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.